sahabat meja seni, perkenalkan nama saya Ratri sebagai salah satu coach tari klasik dan tradisi di mejaseni.com. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tari klasik gaya Yogyakarta. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu tari klasik? Tari klasik adalah tarian yang terbentuk dan tercipta dari dalam tembok keraton, yang dulunya hanya untuk kepentingan-kepentingan di keraton saja, seperti acara-acara kasultanan kalau di Jogja ya, dan acara-acara kasunanan kalau di Solo. Artinya bahwa tarian-tarian yang tercipta dari dalam tembok keraton itu hanya bisa dinikmati, dipertunjukkan di keraton saja, dinikmati oleh orang-orang dalam keraton saja. Bahkan ada beberapa tarian yang hanya dikhususkan untuk dinikmati oleh sultan. Misalnya salah satu jenis tari bedoyo. Tapi saat ini sudah sangat banyak tarian-tarian dari dalam keraton yang bisa keluar dari tembok keraton dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya misal seperti tari golek, tari klono alus, klono topeng, klono rojo, dan masih banyak lagi. Namun sampai saat ini masih ada beberapa tarian nih, kayak tadi yang aku jelaskan sebelumnya. Ada tarian yang masih dikhususkan dan dipersembahkan untuk sultan saja, yaitu tadi tari bedoyo, salah satu jenis tari bedoyo seperti itu. Nah, itu tadi sedikit penjabaran nih mengenai tari klasik. Selanjutnya, yang harus kita sama-sama pahami juga agar tidak salah kaprah, yaitu tentang penggunaan nih. Kali ini tentang penggunaan tari klasik dalam penyebutan jenis tarian. Ini sangat penting juga nih. Ini ada kaitannya dengan penjabaran tadi di awal mengenai tari klasik. Jadi kata klasik itu sendiri tidak bisa dipergunakan sembarangan. Digunakan untuk penyebutan tarian-tarian dari daerah lain itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kembali lagi, kata klasik itu adalah untuk tarian-tarian yang muncul atau tercipta dari dalam tembok keraton. Untuk daerah-daerah di luar Jogja dan Solo seperti misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Papua misalnya, itu kan tidak ada keraton, jadi tidak bisa kata klasik itu dimasukkan atau digunakan untuk penyebutan tarian-tarian di daerah-daerah selain Jogja dan Solo. Ada salah satu contoh nih, jadi aku pernah ngobrol dengan seseorang membahas mengenai tarian. Nah, dia ini menyebut tari Bali sebagai tari klasik Bali. Dia menyebutnya tari klasik Bali. Ini salah satu contoh yang tidak benar. Kembali lagi ya, kata klasik itu untuk tarian yang tercipta dari dalam keraton. Seperti di pengertian awal tadi. Ini hal sepele tapi jadi salah kaprah. Tari Bali itu bukan jenis tari klasik, tapi dikategorikan ke dalam tari tradisi daerah. Sama halnya seperti di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Tidak ada penyebutan tarian di Sumatera itu tari klasik Sumatera misalnya, atau tari klasik Kalimantan. Tidak bisa seperti itu, karena kembali lagi ke pengertian awal tadi. Oke, sampai sini pemahaman mengenai penggunaan kata klasik. Sekarang kita lanjut masuk ke pembahasan tentang tarian yang penting untuk kalian pelajari. Jadi, untuk kalian yang kepengen belajar tari klasik harus banget nih, harus banget tahu step by stepnya, mulai dari dasar sampai pada tahap materi tarian, sampai pada tahap belajar satu jenis tarian. Jadi yang perlu dipahami lebih dulu bahwa tari klasik itu adalah gabungan atau rangkaian-rangkaian dari ragam-ragam gerak. Jadi satu tarian itu adalah kumpulan dari berbagai ragam gerak dalam tari klasik. Kayak Yogyakarta ya, yang di sini kita jelaskan. Sedangkan satu ragam gerak itu adalah rangkaian dari bentuk-bentuk dan sikap-sikap tari dalam tari klasik gaya Yogyakarta. Jadi untuk mempelajari tari klasik, kita mulai dari harus banget mengenal dasarnya dulu, dari sikapnya dulu, dari bentuknya dulu, yaitu mengenal dasar-dasarnya, sikap dasar, bentuk dasar seperti sikap tangan misalnya, sikap badan, sikap kepala, sikap kaki, bentuk ukel tangan, cokean kepala, mendaknya, sampai pada ingsetan kaki
dan lain sebagainya. Kenapa kita harus mempelajari dasarnya dulu? Karena jika kita tidak paham mengenai dasar atau tidak menguasai dasarnya, gimana kita bisa belajar ragamnya? Karena ragam itu sendiri kan susunan atau kumpulan-kumpulan dari dasar-dasar gerak itu tadi. Nah, untuk menggerakkan ragam kita harus banget paham mengenai dasarnya. Sampai nanti kita belajar ke tahap satu tarian. Gitu, seperti itu. Simpelnya nih. Kalau kita tahu dasar geraknya, kita juga tidak akan, kalau kita tidak tahu dasar geraknya, kita tidak akan tahu ragamnya, apalagi ketariannya. Maka dari itu kenapa kita harus belajar dari dasarnya. Simpelnya nih, kalau kita tahu dasarnya, kita udah paham, kita udah menguasai dasarnya, kita akan sangat mudah mempelajari ragamnya. Karena apa? Biasanya kalau belajar ragam, seperti ini misalnya, kita belajar gordo misalnya. Kalau kita udah tahu dasarnya, kita udah tahu gordo itu rangkaian dari dasar-dasar gerak apa aja sih. Di dalam gordo ada menda, ada ngoyo, ada ngeye, ada kipat sampor, ukel, jimpit sampor, catok, seblak, gedruk, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kenapa kita harus banget menguasai dasarnya dulu, apalagi nanti ke bentuk tarian. Biasanya kalau kita sudah masuk ke tahap belajar sebuah tarian biasanya pengajar itu cuma bilang, misalnya tari golek. Oke, kita belajar tari golek. Oke, kita awali dengan sembahan silo misalnya, sembahan silo atau sembahan jengkeng. Kalau kita udah tahu dasarnya, kita udah tahu ragamnya di situ, ragam di situ itu dasarnya apa, kita gampang. Ketika kita dibilang ragam silo, kita udah langsung tahu nih, oh seperti ini gerakannya, seperti ini bentuknya, gitu-gitu. Kita udah paham. Jadi kenapa kita harus tahu dasarnya? Karena kita untuk mencari ragamnya. Sedangkan kita masuk ke dalam tarian, kita harus tahu ragamnya karena hampir semua jenis tarian tari klasik gaya Yogyakarta itu adalah kumpulan-kumpulan ragam yang disusun secara berbeda-beda. Seperti di satu tarian dengan tarian lain, itu ragamnya akan sama, hanya susunannya yang berbeda. Akan ada banyak ragam yang sama. Seperti sembahan jengkeng, hampir di semua tari klasik gaya Yogyakarta, putri khususnya pasti ada. Gagah ada, alus ada. Hanya sikapnya yang berbeda antara putri, alus dengan gagah. Tapi kalau sama-sama tari klasik putri, itu sembahannya akan sama. Misalnya sembahan jengkeng di tarian golek sulong dayung, di tarian golek ayon-ayon, di tarian pujastuti misalnya, itu akan sama bentuknya ya seperti itu. Ragam sembahan jengkeng ya seperti itu, sama dengan ragam-ragam lain seperti gordo juga di banyak jenis tari klasik akan ada gitu untuk tari putri dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita harus paham tentang ragam, paham tentang dasar ya karena itu. Nah, jadi tari klasik itu tidak hanya berbicara mengenai gerak saja, tapi juga yang tidak kalah penting yaitu tentang rasa. Kalau dasar sampai pada hafalan tarian sudah dikuasai, tahap selanjutnya adalah gimana caranya hati ikut andil, jiwa ikut andil. Maksudnya di sini adalah gimana caranya kita memunculkan aura, kita memunculkan rasa ikhlas untuk menggerakkan tarian tersebut. Karena sebenarnya kalau dasar sampai hafalan sudah dipegang, sudah dikuasai, rasa itu akan mengikuti dengan sendirinya. Menarikan tari klasik itu seperti kita yoga atau seperti kita meditasi, yang hatinya tuh benar-benar ikhlas menarikannya, pasti akan merasakan yang namanya ketenangan dari dalam hati, dari dalam jiwa, dari dalam diri. Bahwa kalau sudah benar-benar menguasai tari klasik, seperti alam bawah sadar yang menggerakkan tubuh kita, tubuh tari kita. Ya untuk bisa merasakan itu semua, kembali lagi ada step by stepnya. Ya itu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalian akan merasakan kok nanti kalau benar-benar sudah menguasai dan sampai ke tahap itu tadi, tahap ketarian, tahap hafalan, tahap rasa. Karena memang ada perasaan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Kalau
sudah di tahap menjiwai, sudah di tahap jiwa, hati gitu kan. Ada satu pertanyaan yang mungkin sangat umum, apa sih untungnya belajar tari klasik ya kan? Akan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak sekali sebenarnya keuntungannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apa aja coba? Yang pertama, untuk diri sendiri nih, dengan menari klasik sama aja seperti kita olah rasa, olahraga. Kayak tadi diutarakan bahwa tari klasik itu sama seperti yoga. Yang jelas sangat baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani kita. Akan kerasa nih efeknya, seperti kita lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengatur kesabaran kita. Efek itu akan kebawa ke kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat kita menari, tapi akan ngefek ke harian kita gitu. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, dan semangat buat kalian yang terus belajar seni. Salam seni.